Untuk sekedar pemberitahuan, di pojok kiri video ini, sudah tersedia tombol shopping atau belanja. Siapa tahu ada yang berminat, silahkan klik tombol di samping sebelah kiri video ini. Bab 30. Cinta sekretaris pilihan Papa. Sejak kapan perkataan Brian bisa dipercaya? Itu yang sedang dialami oleh Anneliese saat ini. Katanya Brian akan mengantarkannya pulang, kenyataannya malah dibawa pulang ke apartemen. Dengan cara memaksa sebagai jurus andalan, Brian bisa memaksa Anneliese masuk ke unit apartemennya. Meski Anneliese sempat menentang, tetap saja dia kalah melawan Brian. Alhasil wajah Anneliese berubah masam. Anneliese menjatuhkan diri di sofa ruang tamu. Dia terlihat sangat kesal dan tampak menahan emosi pada Brian. Bisa-bisa Anneliese akan cepat berubah, kalau terus-terusan menahan kekesalan pada bosnya itu. Brian bergabung dengan duduk di seberang Anneliese setelah mengunci pintu apartemen. Entah apa yang ada di pikiran Brian sampai kecanduan membawa Anneliese tinggal di apartemennya. Padahal dulu Brian paling anti berduaan dengan wanita dalam satu ruangan, sekarang malah berani mengajak Anneliese tidur di ranjangnya. Dan Anneliese adalah satu-satunya wanita yang pernah Brian ajak ke apartemennya, tentunya selain Jihan dan Flora karena mereka keluarga Brian. Pak Brian sadar nggak sih? Apa yang kita lakukan itu salah, tegas Anneliese ketus. Lalu, sebelah alis Brian terangkat. Brian memasang wajah datar tanpa dosa. Sebenarnya Brian bisa menangkap maksud perkataan Anneliese, secara tidak langsung meminta Brian mengakhiri kontrak yang sudah disepakati. Tapi Brian tidak akan mengakhiri kontrak itu sebelum waktunya berakhir. Brian tidak mau rugi karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk Anneliese. Sedangkan Brian merasa belum mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Cek. Percuma saja bicara sama orang waras, sindir Anneliese ketus. Brian sama sekali tidak terusik dengan sindiran Anneliese, dan memilih beranjak dari duduknya untuk pergi ke kamar. Tapi sebelum pergi ke kamarnya, Brian memberitahu sesuatu yang membuat Anneliese tidak bisa berkata-kata. Kamu bisa mandi di kamar tamu. Baju ganti dan pakaian dalamnya ada di lemari. Semuanya barang baru. Ujarnya kemudian pergi dari ruang tamu. Anneliese belum sempat menanggapi ucapan Brian karena butuh waktu lama untuk mencerna ucapannya. Apa dia bilang? Sudah ada baju dan pakaian dalamnya. Dia sengaja beli untukku. Anneliese lagi-lagi melongo setelah menyadari Brian sengaja menyiapkan baju untuknya. Padahal saat pertama kali Anneliese menginap, Brian tidak menawarinya bajunya ganti. Artinya baju-baju itu memang baru disiapkan oleh Brian. Apa yang dia rencanakan? Lirik Anneliese frustasi. Dia mengacak-acak rambutnya sendiri dan beranjak ke kamar tamu. Begitu masuk ke kamar tamu, Anneliese langsung menuju ke lemari pakaian. Bola matanya seperti hampir keluar dari tempatnya, setelah membuka lemari lebar-lebar dan mendapati begitu banyak baju wanita berbagai model, warna, bahkan lengkap dengan pakaian dalamnya yang berjejer rapi. Dia koleksi baju wanita apa bagaimana? Anneliese bergidik ngeri. Dia pikir baju yang dimaksud Brian hanya satu pasang untuk dipakai hari ini saja, tapi ternyata ada belasan baju di dalam lemari. Jangan-jangan dia sering membawa wanita ke sini. Pikir Anneliese. Anggapan dia pada Brian jadi semakin buruk saja. Dia berpikir kalau Brian sering bergonta-ganti wanita di apartemen, dan disediakan baju ganti untuk mereka yang bermalam di sini. Kelihatannya saja nggak tertarik sama wanita, tapi aslinya sama saja seperti pria di luar sana. Dasar pria mosum. Cibir Anneliese sebal. Brian keluar dari kamar. Penampilan pria bertubuh jangkung itu terlihat segar, dengan memakai kaos polos bermerek dan celana pendek. Pria itu pergi ke dapur untuk mengambil minuman kaleng dan membawanya ke ruang keluarga. Dia lantas duduk di sofa ruang keluarga, dan meneguk minuman kaleng sambil melirik ke arah kamar tamu.
Mata tajam Brian menatap arloji mewah di tangannya, sudah hampir pukul 6 sore. Brian kembali melirik pintu kamar yang ditempati Anneliese. Pria itu berdecak pelan dan meletakkan minuman kaleng di atas meja, hingga menimbulkan bunyi kaleng yang beradu dengan meja kaca. Dia mandi apa tidur? Gumamnya seraya beranjak dari duduknya. Brian berjalan mendekati pintu kamar tamu. Pria itu mengayunkan tangannya, menggedor pintu sedikit kencang. Keluar Anneliese. Teriak Brian tidak sabaran. Di dalam kamar, Anneliese menggeram kesal. Wanita yang sedang berbaring santai itu, buru-buru turun dari ranjang dan membuka pintu kamar. Anneliese memperlihatkan wajah paling masam di depan Brian. "Kenapa?" tanya Anneliese ketus. Dia pura-pura bodoh di depan Brian, padahal sudah tahu isi kepala pria itu. "Aku mengajakmu ke sini bukan untuk mengurung diri dan santai sendirian. Ikut aku." Brian menarik tangan Anneliese tanpa permisi, membuat Anneliese sedikit terhuyung ketika harus mengimbangi langkah lebar Brian. Brian membawa Anneliese ke ruang keluarga. "Duduk," titahnya memaksa. Anneliese menjatuhkan dirinya dengan kasar saking sebalnya pada Brian. "Kita seperti orang kurang kerjaan," gerutu Anneliese. Brian yang sedang memegang remote TV, melirik Anneliese dengan senyum miring. "Kamu ingin kita punya kegiatan?" tanyanya. Anneliese mengerutkan keningnya melihat tatapan mata Brian yang mencurigakan. "Aku tiba-tiba ingin pulang," ucap Anneliese seraya bergidik ngeri. Brian mengulum senyum tipis dan ikut duduk di sebelah Anneliese setelah menyalakan TV. Anneliese memperhatikan layar besar di depannya, dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan Brian. Anneliese memicingkan matanya ketika Brian membuka aplikasi film. Mendadak perasaannya jadi tidak enak dan menaruh curiga pada Brian. "Jangan pilih film The Sa." Anneliese langsung memberi ultimatum dengan tatapan tajam. "Maksudmu, kamu ingin kita menonton film anak-anak?" sahut Brian balik bertanya. Bibir Anneliese mencebik, bukan film anak-anak juga yang dia maksud. Arti kata dewasa yang dimaksud Anneliese adalah adegan ponas. Dia khawatir Brian akan memaksanya mempraktekkan dalam film. Mengingat sikap pemaksa Brian, Anneliese berusaha untuk waspada dan menghindari sesuatu yang bisa menjerumuskan ke arah sana. "Itu lebih baik," balas Anneliese pada akhirnya. Namun Brian sama sekali tidak menghiraukan larangan Anneliese, pria itu justru memilih film dengan label 21. "Pak Brian kalau gila jangan ngajak-ngajak, aku nggak mau mosum," sewot Anneliese lantaran Brian mengabaikan larangannya. "Kita bukan anak kecil lagi, apa salahnya mencoba hal baru?" balas Brian. Netranya fokus menatap layar TV, menyaksikan film yang baru saja diputar. Mencoba hal baru memang bagus, tapi bukan hal baru yang mengandung unsur negatif dan mosum. Cerocos Anneliese. Mulutnya seperti gatal kalau tidak menyahuti perkataan Brian. "Nanti aku bikin positif," sahut Brian dengan entengnya. Plak. Satu pukulan mendarat di lengan Brian karena sudah bicara sembarangan. Brian benar-benar menguji kesabaran Anneliese. Brian hanya melirik dengan ekspresi datar setelah mendapat pukulan dari Anneliese. Pukulan itu tidak berasa sama sekali di lengannya yang dipenuhi otot. "Yakin nggak mau aku bikin positif?" tanya Brian sekali lagi. Dia mencondongkan wajahnya di depan wajah Anneliese. Seketika Anneliese memberingsut mundur sambil melotot tajam. "Sekalipun pria di dunia ini hanya tinggal Pak Brian, aku nggak akan mau," tegas Anneliese. Perkataan Anneliese membuat Brian merasa terhina. Dia lantas mendorong tubuh Anneliese hingga di sofa dan mengukungnya. "Coba katakan sekali lagi," titah Brian geram. Anneliese berusaha memberontak, tapi Brian memegang erat kedua pergelangan tangannya. Bab 31. Anneliese memejamkan mata rapat-rapat. Kedua tangannya juga mencengkram kuat. Buhnya mendadak kaku dan merinding, saat bisbir Brian mencecar
herjenjongnya dengan kecupan demi kecupan lembut. Anneliese sempat memberontak, tapi tubuhnya malah berkhianat. Entah kenapa tubuhnya menerima perlakuan itu, hingga tidak ingin membuka mata lantaran merasakannya. Melihat Anneliese mulai tenang, Brian tersenyum miring penuh kemenangan. Pria yang berhasil mengung, Kung Anneliese itu terus menyerang. Meski bukan pemain, tapi Brian cukup menguasai teori dalam memberikan rongsongan. Sikap Anneliese yang mulai pasrah, membuat Brian semakin berani. Tanpa melepaskan buannya di Her Anneliese, Brian membuka dua kancing piyama. Jakun Brian naik turun karena sempat melirik Bu dan Anneliese. Aksi Brian semakin tidak terkontrol. Merasakan Bixbirnya deluxe, Anneliese sontak membuka matanya lebar-lebar dan langsung mendorong Brian, hingga pria itu jatuh ke lantai karena gerakan Anneliese, yang tiba-tiba dan Brian tidak sempat menahan tubuhnya sendiri. Anneliese terkejut bukan main saat melihat kancing pia terbuka. Anneliese segera bangun mengancingnya lagi. Sementara itu Brian tampak berdecak kesal, sembari bangun dan menahan sakit di pinggangnya, akibat terkena ujung meja sebelum tubuhnya terlempar ke lantai. Anneliese, kamu benar-benar. Geram Brian sewot. Anneliese tersenyum kikuk, melihat Brian memegangi pinggang sambil meringis kesakitan. Maaf Pak, aku nggak sengaja. Lagian salah Pak Brian karena sudah kurang ajar. Protes Anneliese. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain saat melihat Brian akan menatapnya. Anneliese merasakan sangat malu akibat kejadian tadi. Dia dan Brian hampir melewati batas, bahkan diuman pertamanya sudah diambil oleh Brian. Jangan munafik, kamu kelihatan menikmati. Sahut Brian menohok. Kalau Anneliese tidak menikmati, mana mungkin diam saja dan tidak sadar saat kancing piyam dibuka. Wajah Anneliese merona, dia menahan malu setengah mati dan tidak bisa menyangkal ucapan Brian. Aku lapar, apa ada bahan makanan di dapur? Seketika Anneliese mengalihkan pembicaraan. Anneliese berdiri dari duduknya, sudah siap-siap menghilang dari hadapan Brian saking malunya. Gara-gara sempat perbuatan Brian, Anneliese sampai mengumpat dirinya sendiri dalam hati. Dia merasa sangat bodoh karena mempermalukan diri sendiri di depan Brian. Duduk. Titah Brian dan menarik Anneliese hingga duduk lagi di sampingnya. Aku sudah pesan makanan, 5 menit lagi datang. Ujarnya. Anneliese tidak punya alasan lagi untuk pergi. Mau tidak mau, dia terpaksa menonton film yang sudah diputar sejak 10 menit lalu. Keadaan sempat hening, sampai akhirnya suara bel membuat Brian segera beranjak dan membukakan pintu. Anneliese tampak menghembuskan nafas kasar. Siapa yang tidak frustasi menghadapi situasi seperti ini? Anneliese semakin ketar-ketir karena Brian makin berani berbuat mosum. Kalau seperti ini caranya, bisa-bisa aku hamil. Gumamnya lirih. Pak Brian. Pekik Anneliese dan langsung menepis kasar, tangan nakal Brian yang hampir menyentuh dan Anneliese dari belakang. Berbaring di belakang Anneliese sambil memeluknya, membuat Brian memanfaatkan keadaan untuk kembali berbuat mosum. Suasananya mendukung, kamar dengan suhu udara yang dingin dan pencahayaan redup. Sudah kepalang tanggung Anneliese. Kalau kamu takut hamil, aku bisa pakai balon. Plak. Anneliese mukul Brian lantaran sembarangan bicara. Ini bukan cuma perkara takut hamil, tapi soal harga diri dan kesucian yang Anneliese jaga sampai detik ini. Dia tidak akan pernah memberikan kesuciannya pada pria manapun sebelum menikah. Aku nggak serendah itu. Kalau saja Pak Brian nggak pakai cara licik, dengan mengancam menggunakan foto itu, aku nggak akan sudi masuk ke apartemen ini, dan menuruti semua hal gila yang nggak masuk akal begini. Omel Anneliese. Brian membuat Anneliese tidak berkutik gara-gara foto titik mereka. Padahal tidak yang terjadi di antara mereka, tapi semua orang pasti akan berpikir buruk jika melihat foto hasil rekayasa Brian. Kamu menolakku? Tanya Brian. Tentu saja.
Aku masih cukup waras untuk melakukan hal gila dengan orang seperti ini. Jawab Anneliese cepat. Brian berdecak kesal, dia membalik tubuh Anneliese menghadap ke arahnya dengan gerakan cepat. Pak Brian. Anneliese melotot kaget. Bosnya itu sangat hobi membuatnya jantungan. Yang ditegur hanya memasang wajah datar. Brian merapatkan pada Anneliese, lalu memeluk erat tubuh Anneliese untuk mengunci pergerakannya. Lepas Pak Brian. Jangan nekat. Pekik Anneliese sebal. Nggak ada yang bisa menolakku Anneliese, termasuk kamu. Brian berucap tegas penuh penekanan. Lalu mau Pak Brian apa? Tantang Anneliese. Jadi pacarku. Tegasnya. Anneliese terkekeh mengejek. Jadi pacar Brian. Anneliese tidak punya alasan untuk menerimanya. Justru sebaliknya, dia punya 1000 alasan untuk menolak Brian. Aku nggak mau. Harus mau. Nggak mau. Harus. Nggak. Aku, Yum. Anneliese tidak bisa meneruskan ucapannya, karena Brian membungkam bisbirnya dengan siuman. Pagi-pagi sekali Anneliese sudah bangun dan pindah ke kamar tamu untuk mandi. Dia berdiri di depan wastafel dan menatap pantulan dirinya dalam cermin. Anneliese menesis pelan ketika mengingat kejadian semalam, yang meninggalkan bekas kemerahan di lehernya. Brian benar-benar nekat, walaupun sudah dipukul dan digigit pundaknya, tetap saja tidak melepaskan Anneliese. Namun bukan pemaksaan Brian yang membuat Anneliese kesal. Justru Anneliese kesal pada diri sendiri, karena akhirnya pasrah juga dan akan sentuhan Brian. Dia tidak habis pikir dengan dirinya sendiri. Sentuhan itu benar-benar membuatnya hilang akal sehat. Mulutnya menolak, tapi hati dan tubuhnya menerima. Untungnya aksi Brian tidak berlanjut. Mereka hanya berduembu, belum sampai itu. Lama-lama aku bisa ketularan gilanya. Gerutu Anneliese frustasi. Dia mengacak-acak rambutnya sendiri sebelum berdiri di bawah guyuran shower. Sementara itu, Brian baru saja bangun tidur dan kedapatan senyum-senyum sendiri karena teringat perbuatannya semalam. Setidaknya dia mulai bisa menaklukkan Anneliese di bawah kendalinya. Brian mungkin mulai gila. Ya, Brian menyadari kegilaannya terhadap Anneliese. Diam-diam Anneliese kembali mencuri perhatiannya setelah sekian tahun tidak bertemu. Dulu saat masih sekolah, Brian memiliki sedikit ketertarikan pada Anneliese. Tapi karena penampilan Anneliese dan sikap Anneliese yang ketus, membuat Brian enggan mendekatinya. 7 tahun berlalu, Anneliese muncul lagi dengan versi yang lebih baik. Meski sikap ketusnya tidak hilang, namun pesonanya semakin memikat. Bab 32. Anneliese keluar dari kamar tamu dengan penampilan yang sudah rapi. Dia memakai dres lengan pendek dan panjang selutut. Dres itu sangat pas di badannya yang proporsional. Model dan warnanya juga cocok di badan Anneliese. Terlepas sikap Brian yang menyebalkan, Anneliese cukup kagum dengan selera fashion Brian. Pria itu tidak sembarangan memilih baju. Ayo berangkat. Anneliese tersentak ketika mendengar suara bariton Brian yang cukup mengagetkannya. Brian berdecak kesal melihat reaksi Anneliese. Sudah kesekian kalinya Anneliese bereaksi seperti itu, terkejut seolah-olah sosok Brian adalah hantu yang menakutkan. Bikin kaget saja. Anneliese menggerutu. Dia lantas menghampiri Brian yang duduk santai di sofa ruang keluarga. Pria itu sudah rapi dengan setelan celana panjang dan kemeja lengan pendek. Pak Brian duluan saja, aku izin ke makam sebentar. Anneliese menyambar minuman di atas meja, dia duduk di depan Brian dan meneguk minumannya. Biar aku antar. Suara rendah Brian hampir membuat Anneliese tersedak minuman. Ada angin apa sampai bisa mengeluarkan suara serendah itu, dan menawarkan diri untuk mengantarnya ke makam. Sambil meletakkan minuman di atas meja, mata Anneliese tidak lepas dari Brian. Dia mengamati ekspresi wajah Brian yang tampak santai. Pak Brian mau antar saya ke makam. Anneliese memastikan karena merasa tidak yakin Brian akan melakukan itu untuknya.
Mengingat kemarin Brian melarangnya cuti. Pendengaranmu normal kan? Kata Brian sedikit ketus. Anneliese mencebik, padahal dia baru akan memuji kebaikan Brian, tapi tidak jadi karena sikap ketus bawaan pabrik Brian ditunjukkan lagi. Pak Brian gak usah repot-repot, aku bisa pergi sendiri. Anneliese menolak halus, tapi ekspresi wajah Brian mendadak sangar. Pada akhirnya Anneliese tidak bisa menolak tawaran Brian. Dia pergi ke makam orang tuanya bersama bos super dingin yang pemaksa. Brian membelokkan mobilnya ke toko bunga di dekat tempat pemakaman. Bukan atas permintaan Anneliese, tapi atas inisiatif Brian sendiri. Anneliese malah terkejut dan baru sadar kalau dia membutuhkan bunga untuk mengunjungi rumah terakhir kedua orang tuanya. Saking bingungnya melihat sikap aneh Brian, sepanjang jalan Anneliese malah sibuk bergulat dengan pikirannya sendiri. Dia jadi melewatkan hal penting yang selalu menjadi kebiasaannya setiap akan pergi ke makam, yaitu singgah ke toko bunga. Di sini saja, biar aku yang turun. Brian mencegah Anneliese yang sudah melepaskan seatbelt. Biasanya Anneliese akan menolak, tapi kali ini dia patuh dan membiarkan Brian yang keluar sendirian membeli bunga. Selang 10 menit, Brian kembali dengan membawa 2 buket bunga ukuran sedang dan bunga untuk ditabur di atas makam. Pria itu masuk ke dalam mobil dan menyodorkan bunganya pada Anneliese. Anneliese tersenyum tulus. Terima kasih. Lirihnya. Brian sempat diam beberapa saat. Pria manapun pasti akan bereaksi seperti itu ketika melihat senyum tulus menghiasi wajah cantik Anneliese. Tapi pria lain mungkin tidak memiliki gengsi sebesar Brian. Walaupun terpesona dengan Anneliese, tapi responnya tetap dingin. Brian menjawab singkat sebelum melajukan kembali mobilnya. Tempat pemakaman kedua orang tua Anneliese terletak di pinggiran kota, keduanya tiba di sana pukul 7 pagi. Anneliese menolak sarapan dulu karena mengejar waktu. Pak Brian tunggu di mobil saja, di luar mulai panas. Kalau kamu pingsan di sana, aku juga yang repot mencarinya. Sahut Brian kemudian turun dari mobil mendahului Anneliese. Pria itu lantas membuka bagasi dan mengeluarkan payung. Ayo, apa yang kamu tunggu? Seru Brian ketika melihat Anneliese masih diam di dalam mobil. Bukannya ikut turun, Anneliese malah melamun. Anneliese mengerucutkan bibir, dia segera keluar dari mobil sambil memeluk buket bunga. Wanita berparas cantik itu tampak menarik nafas dalam-dalam ketika menatap hamparan makam di depannya. Perasaan rindu, sedih, sakit, kecewa dan hancur melebur jadi satu. Anneliese tidak bisa tegar setiap kali mendatangi makam orang tuanya. Ada tangisan kerinduan seorang anak pada kedua orang tuanya yang sudah lama tiada. Brian memandangi Anneliese dari samping. Wajah cantik Anneliese semakin lama semakin sendu dan mulai menundukkan pandangan. Pak Brian, aku pergi sendiri saja. Pinta Anneliese sekali lagi. Dia tidak akan leluasa mengadu dan menangis di depan makam orang tuanya jika ada Brian di sana. Jangan keras kepala. Kalau nanti ingin menangis, menangis saja. Anggap aku nggak ada. Sahut Brian tegas. Anneliese tidak lagi melarang Brian, karena sebanyak apapun dia melarangnya, Brian akan tetap ikut. Brian membuka payung di tangannya dan berjalan di samping Anneliese melewati makam demi makam. Sesekali Brian menatap Anneliese yang sudah tidak berani mengangkat pandangannya. Anneliese mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Brian tahu kalau saat ini Anneliese sedang berusaha menahan tangis. Setelah berjalan cukup jauh dari tempat parkir mobil, Anneliese berhenti di antara 2 makam. Brian membaca satu persatu batu nisan di depannya. Sementara itu, Anneliese langsung bersimpuh di tanah. Senyum Anneliese merekah meski dipaksakan. Mah, Pah, suara Anneliese bergetar. Di belakang Anneliese, Brian masih berdiri di sana sambil memayungi sekretaris pribadinya itu. Pria yang biasanya memasang wajah datar dan dingin itu, seketika menunjukkan raut wajah sendu.
Ada yang menggelitik hatinya saat mendengar nada putus asa dari bibir Anneliese yang memanggil kedua orang tuanya. Meski kedua orang tua Brian masih utuh, dia bisa ikut merasakan kesedihan Anneliese. Brian mengalihkan pandangan ke arah lain ketika melihat bahu Anneliese bergetar. Sekretarisnya itu sedang menangis dan Brian bisa mendengar kata demi kata yang terucap lirih dari bibir Anneliese. Brian mendadak melau, tidak tega melihat Anneliese dalam mode terpuruk. Sekitar 30 menit Brian membiarkan Anneliese menangis sambil bercerita panjang lebar di makam kedua orang tuanya. Brian kemudian menunduk dan menyentuh bahu Anneliese. Mereka akan sedih melihatmu seperti ini. Ayo pulang, matahari semakin terik. Ajak Brian. Anneliese buru-buru mengusap air matanya. Dia lantas menaburkan bunga secara bergantian. Terakhir, Anneliese mengusap batu nisan bersamaan. En janji akan hidup dengan baik dan bahagia. Mama dan papa nggak perlu khawatir. Ucapnya penuh keyakinan. Dengan berat hati Anneliese beranjak dari makam. Brian tetap berada di dekat Anneliese, dan memastikan payung di tangannya menutupi Anneliese dari panas matahari. Kini keduanya sudah berada di dalam mobil. Anneliese sibuk merapikan rambutnya dan membersihkan sisa-sisa air mata di wajahnya. Ayo menikah denganku, En. Uhuk, uhuk, Anneliese tersedak ludahnya sendiri saking syoknya mendengar ucapan Brian. Dia meraih botol air mineral dan buru-buru meneguknya. Selesai minum, Anneliese menatap Brian dengan tatapan tidak percaya. Enteng sekali Brian mengajaknya menikah hanya mengucapkan kalimat sesingkat itu. Bahkan menyatakan cinta pada seseorang saja tidak sesederhana itu. Butuh effort agar cintanya diterima. Tapi Brian dengan entengnya mengajak menikah seperti ingin mengajak pergi makan bersama. Sekaku itukah bosnya? Pak Brian bisa bercanda juga. Sahut Anneliese yang enggan menanggapi serius. Lagi pula ajakan Brian juga terdengar seperti sedang main-main. Baru kali ini Anneliese bertemu pria seperti itu. Sifatnya sangat aneh dan langka. Brian berdecak kesal dan buru-buru melajukan mobilnya. Bercanda katanya. Padahal Brian serius ingin menikahi Anneliese. Pria itu diam sepanjang perjalanan hingga sampai di perusahaan. Meski sempat berhenti di restoran untuk membeli sarapan, keduanya tidak ada komunikasi lagi.